Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau sharing atau coba menyampaikan sebuah pemikiran atau pemahaman terkait dengan pasal 58 PP 35 tahun 2021. Nah, jadi ini tentang hukum ketenagakerjaan ya. Jadi kenapa kita mau coba bahas atau sampaikan pemahaman kami mengenai pasal ini, karena ada beberapa pertanyaan yang meminta untuk pembahasan hal ini. Jadi ternyata di lapangan atau di praktek sehari-hari masih ada kebingungan mengenai penerapan pasal 58 ini. Jadi ada yang bilang pasal ini wajib untuk dilakukan, tapi ada yang bilang pasal ini adalah hanya sebuah opsi, artinya tidak wajib untuk dilakukan. Nah, bagaimana selanjutnya? Kemudian bagaimana pemahaman kami, simak videonya. Nah, kita mau disclaimer dulu. Yang pertama, video ini kami buat hanya untuk tujuan edukasi dan berbagi pengalaman. Yang kedua, video ini bukan nasihat hukum. Dan yang ketiga, video ini bisa jadi sudah out of date karena adanya perubahan-perubahan. Jikalau di masa mendatang ada aturan-aturan baru yang terkait dengan isi dari video ini. Jadi bisa jadi di kemudian hari ada perubahan dari isi dari PP 35, muncul PP baru dan seterusnya. Nah, itu kita disclaimer dulu di awal. Nah, pasal 58 PP 35 tahun 2021 ini kami sampaikan di sini, kami tunjukkan. Jadi PP 35 ini adalah aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 11 tahun 2020, terutama pada klaster ketenagakerjaan. Nah, sebagaimana kita ketahui kan Undang-Undang 13 tahun 2003 itu kan beberapa pasalnya dilakukan perubahan, baik itu berupa mengubah, menambah, atau mengurangi ya. Jadi ada beberapa pasal yang berubah. Jadi Undang-Undang 13 itu diubah Undang-Undang 11 2020. Nah, ini adalah aturan turunannya. Nah, di pasal 58 kita baca ada 3 ayat. Yang pertama adalah pengusaha yang mengikutsertakan pekerja atau buruh dalam program pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan UPMK, serta uang pisah akibat PHK sebagaimana dimaksud pasal 41 sampai 52 dan pasal 54 sampai 57. Ayat 2-nya, jika perhitungan manfaat dari program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 lebih kecil daripada uang pesangon dan UPMK serta uang pisah, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha. Ayat 3-nya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam PK, PP, atau PKB. Nah, jadi kita mau jawab dulu pertanyaan, apakah pasal ini merupakan opsi atau kewajiban? Nah, jawabannya adalah opsi. Artinya, di ayat 1-nya jelas disampaikan bahwa pengusaha, iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan. Nah, ada frase atau ada kalimat, ada kata dapat. Artinya, bisa juga pengusaha atau pekerja bersepakat untuk tidak menggunakan pasal ini. Jadi, kembali pertanyaannya, apakah pasal 58 ini wajib untuk diimplementasikan dalam hubungan ketenagakerjaan? Jawabannya tidak. Ya. Nah, itu tidak wajib. Jadi kalau ada yang mau mengimplementasikan, silahkan. Kalau tidak mengimplementasikan juga tidak ada masalah. Nah, yang kedua, kalau mau mengimplementasikan, apa syaratnya? Nah, syaratnya ada di ayat 3-nya. Artinya harus jelas tertulis pada PK, PP, atau PKB. Nah, dalam hal perusahaan memiliki serikat pekerja, maka dalam PKB harus ada yang mencantumkan klausula untuk menggunakan pasal 58 ini. Kalau dalam perusahaan tidak ada serikat pekerjanya, maka dalam PP-nya atau peraturan perusahaannya harus ada. Seperti itu. Ya. Kalau perjanjian kerja bagaimana? Perjanjian kerja kalau dilakukan jika perjanjian kerja waktu tidak tertentunya dalam bentuk tertulis, ya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau emang ini sudah disetujui oleh
serikat pekerja dan pemberi kerja, artinya mau diimplementasikan bersama. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya ya kita tinggal mengikuti isi dari pasal 58 ini. Jadi, ketika ada PHK ya, dengan alasan ya, atau dengan penyebab dalam pasal 41 sampai 52 dan pasal 54 sampai 57, maka bagian iuran dari pemberi kerja itu merupakan faktor pengurang dari pembayaran pesangon. Artinya, iuran yang dibayarkan itu sudah menjadi pembayaran pesangon juga ketika ada PHK. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya biar jelas di pasal 58 ayat 1-nya penjelasannya seperti ini ya. Contoh ya, di sini sangat jelas sekali dan clear ya. Uang pesangon katakanlah ya ada PHK gitu kan. Uang pesangon yang diterima 15 juta. Nah, kemudian ada manfaat jaminan pensiun menurut program pensiun sebesar 10 juta. Nah, ternyata program pensiun itu ada iuran dari pengusaha, ada iuran dari pekerja. Besarnya pengusaha 60%, besarnya pekerja 40%. Maka, iuran yang dibayar pengusaha adalah 10 juta dikali 60%, 6 juta. Iuran yang dibayar pekerja 40% dikali 10 juta, 4 jutanya. Jadi kekurangan yang masih harus dibayar adalah 15 juta dikurangi dengan 6 juta, 9 juta. Nah, maka yang didapat apa? Yang didapat pertama, manfaat pensiun 10 juta pasti dapat dulu, ya. Ya. Jadi manfaat pensiun itu nggak hilang, tetap didapat. Nah, kemudian dapat pesangon kan. Nah, pesangon kan harusnya tadi 15 juta. Tapi karena ada sebagian yang masuk dalam komponen pensiun ini, maka yang wajib dibayar adalah selisihnya saja. Berapa yaitu? Yaitu 9 juta. Nah, 9 juta dari mana? Ya 15 juta dikurangi porsi pengusaha tadi 6 juta, maka 9 juta didapat. Total yang didapat berapa? 10 ditambah 9 jadi 19 juta. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Nah, memang bisa jadi nanti pengaturan terkait dana pensiun itu berubah-ubah. Ya. Katakanlah di praktek itu tidak sesimpel dalam contoh ini, karena kalau contoh ini kan semua digebyah-uyah. Tapi kalau ada praktek, kadang munculnya permasalahannya gini. Katakanlah pekerja nih, untuk jabatan staf katakanlah porsi antara pengusaha dan pemberi kerja katakanlah sekian 60-40 katakanlah. Ketika dia naik jabatan menjadi manajer berubah menjadi 70-30. Ketika dia menjadi naik jabatan vice president berubah lagi menjadi 85-20. Nah, nanti akan timbul beberapa diskusi lah ya, diskusi. Nah, itu yang mungkin harus dirundingkan dengan serikat pekerja masing-masing. Artinya, ketika seseorang bekerja terus mengalami peningkatan karir dari level staff, kemudian mungkin naik sampai vice president, kemudian terjadi PHK katakanlah, apa yang yang didapatkan atau apa hitungannya bagaimana, seperti itu. Jika nanti memang ingin menerapkan pasal 58 ini. Nah, saya pikir itu yang mau saya sharing mengenai pasal 58. Jadi clear, yang pertama saya ulangi, pasal ini adalah opsi ya. Kenapa opsi? Karena tadi ada frasa dapat. Artinya, jika memang kedua belah pihak sepakat ya, antara pengusaha dan pekerja sepakat untuk tidak menggunakan pasal ini, tidak ada masalah. Ya. Yang kedua, kalau sepakat, maka itu harus dituangkan dalam PK, PP, atau PKP. Ya. Yang ketiga, kalau memang sudah disepakati dan sudah dituangkan, sebaiknya diatur dengan detail, dengan jelas, bagaimana proporsi perhitungan dan sebagainya. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan konflik di kemudian hari. Ya. Kenapa? Karena orang kalau sudah di PHK, orang artinya sudah tidak memiliki lagi pekerjaan, itu pasti akan intinya gini, memperjuangkan haknya. Jadi sebisa mungkin pengaturannya dengan cermat dan detail di PKP atau di PP atau di perjanjian kerja. Nah, saya pikir itu yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberikan insight
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, jika kalian ada hal-hal yang terkait dengan hukum, mau kasus atau mungkin masalah hukum dan ingin berkonsultasi, silahkan kunjungi website kami di www.bmp-law.com. Di situ kami akan coba bantu untuk jawab dan carikan solusi. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.